Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sulastri Lemban sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Nixon Simadulang sebagai coaching. Selamat siang Pak Nixon. Selamat siang juga Bu Sulastri. Apa kabar hari ini Pak Nixon? Puji Tuhan baik Bu, seperti yang Ibu lihat sekarang ini. Oh, syukurlah. Gimana tadi di kelas, aman? Aman, lancar, terkendali Bu. Ya, gimana Pak Nixon? Ada waktu sebentar Bu untuk kita sharing atau berbincang? Ya, bisa Pak. Kebetulan kan Bapak sudah chat saya. Saya tidak ada kegiatan, tapi nanti saya ada Zoom yang kedua. Kita sebentar ya Pak ya, sharingnya berbicara tentang apa kira-kira Pak? Ya begini Bu, ada yang saya mau sharingkan secara khusus sama Ibu selaku pembina OSIS, di mana karakter siswa kita sekarang ini Bu sudah sangat mengkhawatirkan. Boleh Pak Nixon, silahkan disampaikan. Sebelumnya saya mau bertanya dulu. Ya Bu, silakan. Kira-kira topik dan tujuan seperti apa ini ya Pak ya, perbincangan kita saat ini? Iya Bu, terima kasih. Topik pembicaraan kita sekarang ini Bu, yang perlu kita diskusikan itu yang pertama tadi karakter siswa yang menguap Ya, pas kita mengajar di kelas. Yang kedua Bu, siswa kurang rapi dalam berpakaian, baju sudah tidak dimasukkan ke dalam celana. Yang ketiga Bu, rambut siswa kita ini sudah banyak yang berwarna-warni. Contohnya rambutnya itu sudah banyak yang dicat warna merah, ada yang hijau dan lain sebagainya Bu. oh begitu ya Pak ya. Iya Bu. Berarti tentang perilaku siswa dan karakternya ya Pak ya. Iya benar Bu. Bisa diceritakan lagi Pak, situasi atau kejadiannya seperti apa dan pengaruhnya tentang kerapian ataupun tentang perilaku siswa ini terhadap siswa dengan siswa, guru dengan guru, bagaimana Pak Nixon kira-kira? Iya Bu, begini Bu. Seiring berjalannya waktu Bu, kita perhatikan siswa kita sekarang ini, yaitu tadi perlu saya ulang, yang pertama tadi dalam hal belajar di dalam kelas yang sering kali siswa kita ini menguap. Kalau sudah menguapkan Bu, pasti akan menimbulkan temannya kurang bergerak lagi untuk belajar, tidak memperhatikan bapak ibu gurunya lagi menerangkan di depan. Yang kedua Bu, masalah kerapian. Masalah kerapian ini Bu, siswa kita ini tidak lagi menuruti atau mematuhi tata aturan peraturan di sekolah. Misalkan bajunya harus dimasukkan ke dalam celana. Yang berikutnya lagi Bu, siswa kita ini sudah banyak jenis rambutnya, sudah diwarnai, ada yang warna merah, ada warna hijau. Nah, ini kan tidak mencerminkan seorang pelajar lagi kan Bu? Ya, betul yang Bapak sampaikan. Tentu hal-hal seperti itu membuat gangguan belajar ya Pak ya. Iya benar sekali Bu. Terus keinginan Bapak seperti apa terhadap anak-anak yang melanggar peraturan tadi ya? Terus strategi atau persiapan apa kira-kira yang bisa Bapak laksanakan untuk mengatasi masalah ini Pak? Keinginan saya Bu, yaitu yang pertama, siswa itu harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Contohnya tadi, siswa tidak boleh cat rambut, tidak bisa diwarna-warnai maksudnya Bu. Yang berikutnya, baju harus dimasukkan ke celananya tuh bulus dalam gitu nah Bu, Iya, biar rapi ya Pak biar ya. rapi ya. Jadi yang berikutnya, siswa itu harus fokus sewaktu guru menerangkan di dalam kelas. Nah, strategi saya Bu, kita seorang guru
ini memang harus banyak bersabar sih, banyak bersabar. Dan juga nanti saya akan berkolaborasi dengan guru, tentunya ibu juga harus dilibatkan selaku pembina OSIS, wali kelas, guru pak, bahkan kepala sekolah untuk menerapkan tata peraturan di sekolah kita ini. Nah, di mana di situ nanti kita sepakat antara kepala sekolah sampai wali kelas untuk menerapkan yang sistem poin ini, Bu. Kalau misalkan nih ada poin sampai 100 poin, kalau dilanggar misalkan ini cat rambut warna ini kan misalkan itu 50 poin nih, itu kan sudah dikasih nanti kayak SP 1 sampai nanti itu SP 3. Kalau sudah sampai ke SP 3 dia, Bu, itu udah harus dikeluarkan dari sekolah. Nah, seperti itu kira-kira, Bu. Oh, betul sekali, Pak. Itu berarti budaya positif ya, Pak ya, yang Iya, Bu. perlu sekali kita berikan perhatian kepada siswa-siswi ya, agar terwujud sekolah yang aman, kelas yang menyenangkan, dan pembelajaran yang asik ya, Pak ya. Iya, Bu. Nah, mungkin dari strategi Bapak itu perlu juga ditambahkan kita buat spanduk mungkin ya, Pak ya. Oh iya, iya, Spanduk Bu. mengenai Bagus juga, Bu. tata tertib di sekolah ya. Misalnya membuat kesepakatan kelas, kenaikan kelas gitu ya, Pak ya. Iya, iya, Bu. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, Pak, siapa saja yang bisa kira-kira memberikan dukungan terhadap strategi dan persiapan Bapak ini, dan kapan waktu yang tepat kira-kira, Pak? Oh iya, Bu. Untuk mendukung kegiatan kita ini nanti, Bu, perlu di situ dukungan warga lingkungan sekolah, Bu. Yang pastinya antara kepala sekolah, pembina OSIS, wali kelas, dan bahkan kesepakatan kelas nanti kita lakukan situ dengan guru dengan siswa, Bu. Nah, dan ini nanti, Bu, kami programkan itu mulai minggu depan. Depan ya, Pak Iya, ya. mulai minggu depan. Oke. Jadi apa yang ingin Bapak lakukan setelah ini atau setelah beberapa gagasan Bapak ini yang Bapak sampaikan tadi? Yang ingin saya lakukan, Bu, untuk melakukan gagasan saya itu, ya kita harus lebih aktif lagi di dalam siswa kita Membina ini, siswa, untuk ya. membina siswa kita ini. Contohnya pas upacara bendera itu, nah perlu kita bina di situ, Bu. Kita misalkan di situ ada kayak pembina setiap hari Seninnya itu kan Ya, pasti pidato ya, Pak ya. pidato Iya. kan, perlu di situ dikasih arahan-arahan kepada siswa yang melanggar peraturan tadi, Bu. Iya, benar-benar. Yang berikutnya, yang tidak memakai misalkan sepatu warna-warni, jadi perlu ditegur di situ, Bu, supaya nanti seragam semua warna hitam misalkan. Iya. Nah, itu kaos kaki tidak bisa warna-warni. Misalkan hari Senin sampai hari Kamis harus kaos kaki warna putih, misalkan Jumat Sabtu harus kaos kaki Iya. hitam gitu, nah, Bu. Ya, kalau mengenai rambut itu mungkin kita bikin razia ya, Pak ya. Nah, itu Ah. razia secara spontan, Bu, di situ. Oh, razia spontan ya, Pak ya. Spontan, ya. Karena udah ini kan sudah berulang kali diperingati kepada siswa-siswa kita ini Yang melanggar tadi ya. yang Oke. melanggar tadi. Apa yang bisa disimpulkan dari hal-hal yang sudah Bapak ungkapkan tadi, atau yang perlu digarisbawahi, Pak, dalam pembahasan ini, Pak? Yang perlu kita garis bawahi apa? Ya, Bu, yang perlu kita garis bawahi dalam perbincangan kita saat ini, Bu, kita itu harus lebih membentuk karakter siswa kita ini menjadi siswa yang lebih berkarakter. Siswa yang lebih berkarakter ini artinya, Bu, kita harus mengingatkan dari sejak dini. Kalau sudah kita peringatkan, Bu, misalkan siswa kita harus pakai seragam sekolah, rambut harus pendek dan lain sebagainya, itu nanti secara otomatis, Bu, jadi terbiasa mereka. Oh, berarti Terbiasa. mengenai potong rambut itu tadi kita bikin razia, terus
kita buat peraturan-peraturan ya Pak Iya, ya. Tadi iya. kesepakatan kelas yang harus ditaati oleh siswa tersebut agar tidak terulang lagi ya. Iya Bu, benar Oh sekali iya, Bu. iya, Bu. setuju sekali Pak. Bagus sekali Iya, Bu. gagasan dan pemikiran Bapak itu ya. Dan memang Bapak itu yang guru yang baik ya. Iya, Bu. Saya akan Terima kasih, koordinasikan juga dengan semua pihak ya, baik warga sekolah ya, itu ada wali kelas Iya, ya, Bu. komite, saya sebagai pembina, kepala sekolah juga saya sampaikan nanti untuk majukan sekolah yang berbudaya positif. Itu budaya positif ya Pak ya, Iya, benar sekali, Bu. berpihak kepada siswa Iya, Bu. tentunya ya Pak ya. Iya, Bu. Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan Pak? Sudah Alison? Bu. Sampai di sini kira-kira sudah bagus sekali perbincangan kita saat ini Bu. Gimana, sudah plong lah Pak kira-kira? Sudah gak negasi Bu, sudah kita ini berdiskusi, mencari solusi dan lain sebagainya. Oh iya, baik Pak, terima kasih atas gagasan dan pemikiran Bapak. Jika ada hal yang mau dibicarakan lagi Pak, jangan sungkan ya Pak ya, saling kita berdiskusi. Udah dulu ya Pak ya, kebetulan saya ada Zoom nih. Oke Bu, terima kasih Bu. Iya, makasih ya Pak ya. Terima kasih Oke, atas jangan waktunya ya dilambat Bu ya, ya. Pak ya. Oke Bu. Selamat siang Pak Selamat Nixon. siang juga Bu. Ya.